Hello guys. Nama saya Cahaya Papudangan. NIM 931421557. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahaya Papudangan, NIM 931421257. Saya dari kelas manajemen F. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi saya pada mata kuliah aplikasi komputer statistik, di mana video ini untuk melengkapi daripada ujian akhir semester. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu pertama apa itu hipotesis, apa itu one tilet, apa itu two tilet, apa itu regresi sederhana, dan apa itu regresi berganda. Masuk pada yang pertama itu, apa itu hipotesis. Seperti yang kita ketahui bersama, hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi ketika kita menulis sebuah karya tulis ilmiah atau skripsi, maka tak luput dari penulisan hipotesis, di mana dugaan sementara daripada apa yang kita teliti. Nantinya hasil daripada dugaan sementara kita yang kita tuliskan di awal, yang mengacu pada data awal kita, akan dibuktikan nanti ketika akhir daripada penelitian kita, apakah hipotesis yang kita gunakan sesuai dengan penelitian kita atau tidak, apakah hasilnya positif ataupun negatif. Baik, lanjut pada one tilet dan two tilet, di mana one tilet dalam bahasa Indonesia adalah satu sisi atau satu arah, sedangkan two tilet adalah dua sisi, digunakan untuk menentukan atau memutuskan kriteria penolakan dalam pengujian hipotesis. Masih banyak mahasiswa ataupun penulis yang bingung apakah harus menggunakan one tilet atau two tilet dalam penelitian mereka. Pada dasarnya, ketika kita memahami apa itu one tilet dan two tilet, kita akan bisa menentukan bahwa di mana penelitian kita ini menggunakan one tilet atau two tilet. Masuk pada penjelasan one tilet, kita akan membahas satu persatu, dimulai dari one tilet, di mana one tilet atau sering disebut uji satu arah atau uji satu sisi. Kunci dalam menentukan pengujian one tilet atau satu sisi ini, yaitu dalam perumusan hipotesis disebutkan arah hipotesis positif, negatif, lebih besar, dan lebih kecil. Contohnya H ada pengaruh positif antara X terhadap Y. H, rata-rata A lebih besar daripada rata-rata B. H, ada hubungan negatif antara X terhadap Y, jadi satu arah. Contohnya pengaruh kemalasan, contoh pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Di situ kita bisa menggunakan yang pertama ini one tilet atau satu arah, karena sudah jelas. Jadi pengaruh kualitas pelayanan ke kepuasan konsumen. Baru masuk pada two tilet, di mana two tilet atau sering disebut uji dua arah atau uji dua sisi. Kunci dalam menentukan penggunaan uji dua arah yaitu dalam perumusan hipotesis yang tidak disebutkan arahnya. Contoh H adalah pengaruh antara X terhadap Y. H, terdapat perbedaan antara A dan B. Ada hubungan antara X terhadap Y. Misalnya dalam hal ini ketika kita melakukan membuat suatu judul, contoh judulnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap peningkatan pendapatan dan contohnya pengaruh kualitas pelayanan dan tata letak usaha terhadap kepuasan konsumen, tata letak ruang terhadap kepuasan konsumen. Itu dia kita menggunakan two tilet atau sering disebut uji dua arah. Lanjut masuk pada analisis regresi sederhana, di mana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, di mana variabel bebas ini adalah variabel X atau variabel dependen, sedangkan variabel terikat ini adalah variabel Y atau variabel dependen. Rumus regresi independen ya. Rumus regresi linear sederhana memenuhi bentuk persamaan umumnya Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variabel terikat
atau variabel dependen, sedangkan X adalah variabel bebas atau variabel independen. A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi. Nilai variabel terikat atau variabel Y, variabel terikat atau variabel Y dalam artian di sini adalah variabel dependen adalah nilai yang diprediksi, sedangkan besar peningkatan atau penurunan ditunjukkan melalui nilai koefisien regresi B. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat berupa hubungan positif dan hubungan negatif. Lanjut. Nilai regresi. Analisis regresi linear berganda adalah model regresi digunakan pada penelitian dengan jumlah variabel bebas lebih dari satu. Regresi linear berganda dapat menunjukkan bagaimana hubungan antara dua atau lebih variabel bebas. Misalnya ada X1, X2 yang seperti saya contohkan tadi. Contohnya ada kualitas pelayanan dan tata letak tempat dalam kepuasan konsumen. Itu menggunakan variabel analisis regresi berganda, di mana dengan nilai variabel terikat Y adalah nilai yang diprediksikan, sedangkan peningkatan atau penurunan dinyatakan melalui nilai koefisien regresi B. Hubungan antara variabel dalam regresi linear sederhana juga dapat berupa hubungan positif dan hubungan negatif. Cara mengetahui hubungan positif dan negatif pada regresi linear berganda dilakukan dengan mengamati bentuk persamaan untuk koefisien regresi yang memiliki tanda positif menunjukkan terdapat hubungan positif antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk itu, koefisien regresi yang memiliki tanda negatif menunjukkan terdapat hubungan negatif antara variabel bebas dan variabel terikat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan daripada tugas ujian akhir saya, karena saya selaku manusia tak luput dari salah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih banyak untuk dosen pengampu saya, Ibu Eka. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.